Ya, salam Bapak Ibu Saudara, kita sudah menikmati pujian penyembahan doa di part yang pertama di sesi Hari Tuhan yang keempat Bapak Ibu Saudara. Kemarin kita sudah selesai menjelaskan tentang Hari Tuhan yang ketiga dalam kita mempelajari gadis-gadis bodoh Bapak Ibu Saudara. Sebelum kita melanjutkan tentang Hari Tuhan yang keempat, mari kita akan berdoa lebih dahulu. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur kepada Bapa di surga. Terima kasih buat Tuhan Yesus. Terima kasih buat Allah Roh Kudus, Allah yang luar biasa mengasihi kami. Sampai hari ini kami bisa kuat sehat, itu karena anugerah Tuhan yang luar biasa. Dan sebentar kami akan kembali belajar firman-Mu di dalam acara siraman rohani hari ini. Berfirmanlah buat kami semua Tuhan, supaya hidup yang kami arahkan hanya untuk kepentingan dan kemuliaan Tuhan saja. Pimpin kami Roh Kudus, di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya, amin. Bapak Ibu Saudara, dimanapun kita berada, kita sudah menyelesaikan kemarin Hari Tuhan tentang sesi yang ketiga, tentang berdoa dan berjaga-jaga Bapak Ibu Saudara, dan siap sedia. Dan Tuhan mengatakan bahwa setiap hidupan orang percaya harus siap sedia dan berjaga-jaga tentang kedatangan Tuhan kedua kali, atau tentang dunia akan dihancurkan, atau Tuhan menjemput kita di dalam kematian. Kemarin kita sudah menyelesaikan tentang gadis yang bodoh, tentang penjelasan bagaimana kita berjaga-jaga dan berdoa dan siap sedia Bapak Ibu Saudara. Dan hari ini Bapak Ibu Saudara kita akan membahas tentang Hari Tuhan yang keempat, tentang 5 gadis yang bijaksana Bapak Ibu Saudara. Mari kita kembalikan firman Tuhan di dalam Matius 25 ayat pertama sampai ke-13. Kita akan menyoroti yang pertama di ayat pertama dan yang kedua Bapak Ibu Saudara. Mari Matius 25 ayat pertama dan kedua. Pada waktu itu hal kerajaan surga seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. 5 di antara bodoh dan 5 bijaksana. Kalau bodoh kemarin Bapak Ibu Saudara moros, di orang Kristen yang seakan-akan tidak bertuhan. Terus Bapak Ibu Saudara tidak memiliki moral seperti firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara ceroboh dan sembrono. Tetapi Tuhan menghendaki supaya kita, orang percaya Bapak Ibu Saudara, menjadi pribadi 5 gadis bijaksana. Gambarannya seperti itu. Tetapi faktanya Bapak Ibu Saudara, ada orang Kristen yang bodoh, ada orang Kristen yang bijaksana. Tetapi doa kita semuanya supaya kita menjadi orang-orang golongan orang Kristen yang bijaksana untuk menyongsong mempelai laki-laki Bapak Ibu Saudara. Kata bijaksana Bapak Ibu Saudara di ayat yang kedua itu memakai kata pronimos Bapak Ibu Saudara. Kata pronimos sendiri memiliki beberapa pengertian yang harus kita aplikasikan dalam kehidupan kita. Yang pertama itu cerdas Bapak Ibu Saudara. Kata cerdas itu berarti dia mampu untuk mengerti apa yang menjadi firman Tuhan dan kehendak Bapa di surga. Mari Bapak Ibu Saudara, untuk menyongsong mempelai laki-laki atau kedatangan Tuhan, Bapak Ibu Saudara, harus kita memiliki kecerdasan sehingga kita bisa menilai apa yang sedang terjadi di hari-hari ini. Kalau kita cerdas tentang firman Tuhan, maka langkah kehidupan kita tidak salah. Kalau kita cerdas untuk memahami gejala-gejala kehidupan atau peristiwa-peristiwa hidup yang hari ini terjadi, maka pastilah kita tidak akan kalah dengan keadaan dan kondisi yang terjadi. Maka daripada itu Bapak Ibu Saudara, milikilah bijaksana, milikilah pronimos Bapak Ibu Saudara, yaitu cerdas. Yang kedua Bapak Ibu Saudara, yaitu memiliki kepentingan. Tentunya Bapak Ibu Saudara, kepentingan ini hanya satu, yaitu untuk menyongsong mempelai laki-laki Bapak Ibu Saudara. Menyongsong kedatangan Tuhan, menyongsong Tuhan mengakhiri dunia ini, menyongsong kita akan masuk di langit baru dan bumi baru Bapak Ibu Saudara. Pertanyaannya begini lagi Bapak Ibu Saudara, sekarang kepentingan kehidupan yang Bapak Ibu Saudara jalani apa? Apakah kepentingan kita cuma terpusat pada dunia, cuma terpusat pada bumi ini, atau kita ingin menjadikan bumi ini seperti Firdaus untuk kekekalan selamanya? Tetapi fakta kebenarannya Bapak Ibu Saudara, bumi ini akan dihanguskan dengan unsur-unsur dunia, dengan nyala api Bapak Ibu Saudara. Dan Bapak Ibu harus mengerti, kalau kita hari ini masih punya kepentingan, saya pengen tambah kaya, saya pengen hidup lebih di dalam hura-hura, atau masih keterikatan duniawi, kita masih tinggal di dalam dosa, kita masih memiliki keinginan hasrat-hasrat yang tidak sesuai dengan kehendak Allah. Jadi Bapak Ibu Saudara, kita tidak bisa memiliki kepentingan Tuhan, jadi kita tidak bijaksana. Mari Bapak Ibu Saudara, kehidupan yang Tuhan beri di dunia cuma sekali. Sekali ini harus memilih Tuhan atau memilih dunia ini, memilih Yesus atau memilih iblis, memilih menjadi anak Allah atau memilih menjadi anak-anak setan. Kalau
Kalau kita memilih menjadi anak Allah, menjadi orang Kristen, memilih Yesus, jadi kita cuma punya kepentingan satu. Di atas segala hal yang kita lakukan, hanya nama Tuhan yang dimuliakan. Nah, itulah melayani Tuhan, itulah menyembah Tuhan, itulah mengabdikan diri kepada Tuhan. Makanya Bapak Ibu Saudara, kita harus memiliki karakter sebagai 5 gadis yang bijaksana. Terus Bapak Ibu Saudara dikatakan begini, kata Pronimos itu pengertiannya memiliki karakter yang hati-hati. Kalau kita cerdas, kalau kita memiliki kepentingan hanya untuk Tuhan, maka setiap karakter yang kita jalani di dalam kehidupan kita pasti akan hati-hati. Hati-hati dalam arti Bapak Ibu Saudara, apakah yang saya lakukan melukai Tuhan atau tidak? Apakah yang saya lakukan melukai sesama atau tidak? Apakah yang saya lakukan hari ini menyenangkan Tuhan atau tidak? Apakah yang saya lakukan hari ini untuk kepentingan Tuhan atau untuk kepentingan saya atau kepentingan hasrat kedagingan saya? Ini harus dimengerti oleh setiap orang percaya, Bapak Ibu Saudara, supaya kita memiliki karakter yang hati-hati. Di dalam kehati-hatian inilah nanti kita bisa mengambil keputusan untuk bertindak benar di hadapan Tuhan. Terus Bapak Ibu Saudara, kata Pronimos juga mengacu kepada kekuatan mental, Bapak Ibu Saudara. Jadi Bapak Ibu Saudara, kekuatan mental ini berarti setiap orang yang bijaksana, yang menantikan kedatangan Tuhan kedua kali, atau Tuhan akan mengakhiri dunia ini, atau Tuhan mau menjemput kita di dalam kematian, berarti apapun yang terjadi ke depan, kita akan kuat bersama dengan Tuhan. Bahkan sampai kematian menjemput kita pun, itu bukan sesuatu yang menakutkan, tetapi itu sesuatu yang kita tunggu karena kita mau bertemu dengan Tuhan Yesus. Tetapi Bapak Ibu Saudara, kalau hari ini kan kita masih takut kematian, kita belum mau meninggalkan dunia ini, jadi jelas kita tidak memiliki kepentingan untuk Tuhan, hanya untuk kepentingan saya, dunia ini. Mari Bapak Ibu Saudara, kita mengarahkan kehidupan kita kepada hal-hal yang bijaksana. Seperti halnya kita berdoa dan berjaga-jaga, siap sedia seperti 5 gadis bijaksana. Terus Bapak Ibu Saudara, mari kita terus belajar di ayat yang keempat, apa yang keterkaitan dengan gadis bijaksana. Ayat yang keempat, sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu membawa peritanya dan juga minyak di dalam buli-buli mereka. Tetapi kalau gadis bodoh membawa pelita, tidak membawa minyak. Dia ada firman, tapi firmannya nggak menghidupi hidupnya. Tetapi kalau gadis bijaksana ini membawa pelita, pelita itu firman Tuhan. Jelas Bapak Ibu Saudara, orang Kristen hidupnya itu karena firman. Bapak Ibu Saudara, lah firman itu bisa hidup harus ada minyak yang membakar, sehingga apinya tetap menyala. Makanya gadis bijaksana itu membawa pelita, tapi juga membawa minyak untuk pembakaran supaya apinya tetap menyala. Maka daripada itu Bapak Ibu Saudara, jadi orang Kristen untuk menyiapkan diri untuk kehidupan akan datang, firman itu bisa hidup cuma satu, Roh Kudus yang mengerjakan. Kalau kita belajar firman, kita pintar firman, tetapi Roh Kudus gak mengerjakan kepada kepentingan untuk kemuliaan Tuhan dan hanya untuk melayani Tuhan, maka firman itu tidak akan menjadi kehidupan yang nyata dalam kehidupan kita. Maka daripada itu Bapak Ibu Saudara, harus ada firman dan kita harus menuruti Roh Kudus sebagai minyak yang mengurapi kita, sehingga firman itu jadi hidup, sehingga kita bisa mematikan kedagingan kita dan kita bisa memilih Tuhan saja. Jadi Bapak Ibu Saudara, kalau kita ada firman, ada minyak pengurapan dalam kehidupan kita, ada pekerjaan Roh Kudus, maka kemampuan kita untuk bisa bijaksana, kemampuan kita untuk bisa cerdas, hati-hati, hidupannya untuk kepentingan Tuhan, dan kita memiliki kekuatan mental yang luar biasa. Sehingga dalam kondisi apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, kita tidak akan pernah takut. Maka Tuhan mengatakan jangan pernah takut terhadap setiap apapun yang hanya untuk membunuh jasmani, tapi takutlah yang membunuh jiwa, Bapak Ibu Saudara. Maka daripada itu Bapak Ibu Saudara tidak perlu takut dalam kondisi apapun. Ada firman, ada Roh Kudus membuat kita mampu untuk menghadapi segala sesuatu. Terus Bapak Ibu Saudara, yang menarik itu di dalam gadis-gadis bijaksana itu, ternyata dia juga menyimpan minyak di dalam buli-buli, Bapak Ibu Saudara. Kata buli-buli itu Bapak Ibu Saudara berarti wadah atau kuali atau semacam tempat di mana untuk menyimpan minyak, sehingga nanti kalau waktu pelita itu minyaknya habis, dia tinggal ngambil minyak di dalam buli-buli itu. Berarti Bapak Ibu Saudara, dia ada wadah yang disediakan untuk Roh Kudus. Lah Bapak Ibu Saudara, wadahnya Roh Kudus dalam kehidupan orang percaya itu adalah hidup Bapak Ibu Saudara dengan saya. Jadi seluruh kehidupan kita itu mari kita buka sebagai wadah di mana Roh Kudus bekerja.
di mana Roh Kudus hadir dalam kehidupan kita dan menggerakkan setiap firman yang kita mengerti, sehingga firman itu hidup di dalam kehidupan kita. Bukan sebagian, tapi seluruh kehidupan kita adalah milik Tuhan dan hanya untuk kemuliaan Tuhan. Sehingga Bapak Ibu menyangkut pribadimu, suamimu, istrimu, anak, menantu, cucu, pekerjaanmu, kekayaanmu, hartamu, segala fasilitas yang kau miliki, Bapak Ibu Saudara, karirmu, kepintaranmu, jabatanmu, Bapak Ibu Saudara, apa yang melekat dalam diri kita, itu harusnya hanya untuk wadah untuk kemuliaan Tuhan. Sehingga semakin banyak Bapak Ibu menyerahkan kehidupan kita, semakin banyak juga kita akan mau dipakai Tuhan. Dan inilah menyenangkan Tuhan, inilah melayani Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Sehingga Tuhan mau pakai kita di dalam wadah kita masing-masing, di dalam pekerjaanmu, di dalam karirmu, sekolahmu, kehidupan keluarga kita, kesuksesan kita, kejabatan kita, fasilitas yang Tuhan beri. Disitulah kita menjadi pribadi yang menyenangkan Tuhan. Wadah ini adalah kehidupan Bapak Ibu Saudara dengan saya. Ayo serahkan kehidupan kita itu sebagai Roh Kudus bekerja, menuntun kita di dalam firman-Nya. Karena Tuhan hanya membutuhkan mempelai yang kudus, yang suci, yang siap menyongsong mempelai laki-laki untuk kehidupan yang akan datang, Bapak Ibu Saudara. Dan ingat Bapak Ibu Saudara, langit baru itu dan bumi baru itu kudus, suci, karena Allah di situ. Tuhan kita di situ. Allah yang kita layani di situ. Maka Tuhan tuntut kehidupan ini hanya persiapan, Saudara, untuk kehidupan yang akan datang. Maka daripada itu wadah kehidupan kita ini, mari kita bereskan. Bereskan. Gunakan mata, telinga, mulut, tangan, hati, segala apa yang Tuhan ada dalam kehidupan kita, hanya untuk kemuliaan Tuhan. Terus Bapak Ibu Saudara, yang menarik juga, saya garis bawahi di ayat yang ke-9. Tetapi jawab gadis-gadis yang bijaksana itu tidak. Nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak dan beri di situ. Jadi waktu itu mereka tertidur dan mempelai laki-laki datang. Akhirnya mereka bangun, tapi gadis-gadis bodoh itu minyaknya habis dan dia minta. Jawabannya tidak, saya nggak mau memberi. Bapak Ibu Saudara, dikatakan seperti itu. Akhirnya gadis-gadis bodoh itu pergi memberi minyak. Kata tidak cukup Bapak Ibu Saudara itu artio, artinya memiliki kekuatan yang tidak pernah mau gagal. Jadi Bapak Ibu Saudara, untuk menyongsong Tuhan, kita harus memiliki kekuatan yang tidak pernah gagal. Bapak Ibu Saudara, jangan takut dengan kondisi yang kita hadapi hari ini. Bersama dengan Tuhan pasti kita bisa melalui. Yuk jangan tinggalkan Tuhan. Semakin dekat kepada Yesus, semakin mengandalkan Tuhan. Tuhan, kalau memang virus corona ini jadi akhir kehidupan kami, tidak masalah. Tapi iman kami tidak gagal. Kami tetap setia kepada Tuhan. Apapun yang terjadi, segala sesuatu boleh berlalu, tetapi Tuhan jangan berlalu dalam kehidupan kami. Ini mental, Saudara. Ini kekuatan kita. Jangan pernah mundur. Justru masalah apapun yang terjadi buat kita, justru kita menghadapkan kepada Tuhan, sehingga kita ngomong, bersama dengan Tuhan saya tidak gagal. Terus Bapak Ibu Saudara menjadi kuat. Pengertiannya terus bertahan atau menangkal semua kondisi keadaan. Jadi Bapak Ibu Saudara, pengertiannya itu bahwa kehidupan kita harus kuat. Dan kita harus menangkal setiap apapun yang terjadi. Dengan kondisi apapun yang hari ini kita alami, kita harus kuat, kita harus bersama Tuhan, pasti bisa. Dan bisa melakukan perkara besar bersama dengan Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Mari Bapak Ibu Saudara, saya jelaskan lagi tentang kedatangan hari Tuhan. Atau tentang Tuhan menjemput di dalam setiap kehidupan kita. Atau Tuhan mau mengakhiri dunia ini. Akan ada peristiwa-peristiwa atau goncangan dunia yang sangat hebat. Bapak Ibu Saudara, itu jelas dikatakan di pasal 24 ayat pertama dan selanjutnya. Tetapi Bapak Ibu Saudara, biarlah kondisi keadaan itu membuat kita semakin cerdas. Memang dunia itu bukan rumah kita. Dunia ini bukan tempat kita. Kita harus pulang ke surga. Di langit baru, bumi baru. Maka daripada itu Bapak Ibu Saudara, jangan pernah kita gagal. Jangan pernah meninggalkan Tuhan. Ayo tetap kuat di dalam Tuhan. Terus Bapak Ibu Saudara, akhirnya 5 gadis bijaksana ini karena dengan karakternya seperti itu, dia masuk di dalam perjamuan kawin. Apa itu perjamuan kawin? Katanya dipakai adalah gamos, Bapak Ibu Saudara, pernikahan atau pesta pernikahan, Saudara. Jadi dalam pesta pernikahan itu berarti Bapak Ibu Saudara, kita dipertemukan dengan Tuhan majikan kita, yaitu Tuhan Yesus Kristus.
Dan Tuhan majikan kita itu mempelai laki-laki dan kita mempelai perempuan. Dan disitulah ada sukacita yang luar biasa. Ada damai yang luar biasa. Dan dikatakan itu merupakan perjumpaan yang menyenangkan. Di dalam Wahyu 19 ayat 7. Maka daripada itu Bapak Ibu Saudari, dunia ini penuh dengan segala penderitaan dan goncangan keadaan yang tidak baik. Penyakit, saudara, virus, bakteri, kondisi yang tidak nyaman, kita rentan dengan segala kehidupan yang tragis hari-hari ini. Tetapi waktu nanti kita berjumpa dengan Tuhan kita, majikan kita, Yesus Juru Selamat kita, disitulah ada pesta pernikahan. Pernikahan dalam arti itu ada kesukaan yang luar biasa. Dan ada berkat-berkat yang luar biasa. Di mana tidak ada tertagih Tuhan Bapak Ibu Saudara. Di mana tidak ada ratap tangis. Di sana ada suka dan ada damai yang luar biasa. Nah, inilah yang kita nantikan. Dengan sikap kita berdoa dan berjaga-jaga dan siap sedia. Bapak Ibu Saudara, mari kita mengerjakan bagian kita. Kita menjadi pribadi-pribadi 5 kali bijaksana. Jangan menjadi orang-orang Kristen yang bodoh. Bapak Ibu Saudara, mari Bapak Ibu Saudara kuat di dalam Tuhan dalam kondisi apapun. Supaya Bapak Ibu Saudara kita menantikan kehidupan yang kekal. Yerusalem baru, langit baru, dan bumi baru. Bersama dengan Tuhan Yesus Kristus memerintah dan kita dimuliakan. Demikian Bapak Ibu Saudara untuk siraman hari ini. Mari kita berdoa. Hamba mengucap syukur buat kebaikan Tuhan. Kami harus mengambil sikap untuk berjaga-jaga dan siap sedia. Karena kami tidak tahu apa yang terjadi sekarang, besok, lusa, bulan depan, tahun depan. Dan belum tentu juga ada kesempatan untuk kami boleh berubah. Biar Roh Kudus menjamah hidupan kami. Dan kami mau berubah dan bertobat setiap hari, setiap saat. Hamba berdoa buat setiap pendengar, orang-orang percaya di dalam acara siraman rohani hari ini. Supaya iman mereka dikuatkan. Supaya mereka teguh di dalam firman-Mu. Dan Roh Kudus selalu bekerja dalam kehidupan mereka. Untuk terus mendatangkan kekuatan dan penghiburan. Sehingga segala apapun yang kami hadapi di dunia ini, kami percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Tuhan hidup untuk selama-lamanya dalam kehidupan kami. Dan kami mau hidup hanya untuk kepentingan Tuhan saja. Ajari kami Roh Kudus. Supaya kami terus mengubahkan hati kami. Untuk memindahkan hati kami ke surga. Dan kehidupan kami hanya untuk kemuliaan Tuhan saja. Diberkati seluruh kehidupan para mendengar dimanapun berada. Tubuh jiwa roh mereka, suami, istri, keluarga, anak, menantu, pekerjaan, karir. Segala hal yang mereka butuhkan Tuhan cukupi. Hamba memberkati di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.